Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, khususnya yang ada di Kota Batam. Bertemu kembali bersama saya Desmanis di program Bundo yang setiap minggu selalu kita hadirkan untuk seluruh kaum perempuan-perempuan yang ada di Kota Batam khususnya, dan umumnya seluruh perempuan yang ada di seluruh dunia. Baik penonton dan Suara Minang TV, meskipun cuaca dari pagi hujan melanda Kota Batam, tapi tetap tidak mengurangi semangat dari Suara Minang TV untuk menghadirkan seorang perempuan tangguh dan yang berjiwa sosial pada malam hari ini, yang akan menginspirasi kita semua selaku perempuan, dan yang akan kita bisa mungkin mengambil apa yang bisa kita ambil dari beliau, dan mungkin bisa untuk menyemangati kita perempuan untuk bisa berkarir dan terus berkarir tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Baik penonton, sebelumnya kami selalu mendoakan seluruh penonton setia kami selalu dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Baik penonton Suara Minang TV, pada malam hari ini kami akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Oke, baik penonton, di sini telah hadir bersama saya seorang wanita asli dari Ranah Minang, Padusi Minang, yang beliau mempunyai pengalaman organisasi, pengalaman kerja yang sangat banyak sekali, dan juga mempunyai karir di dunia pendidikan. Siapakah beliau penonton? Kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bundo Artati SPD MM. Ya Bundo? Iya. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo boleh sapa dulu penonton kita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Suara Minang TV yang ada di Kota Batam dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Artati, asli orang Minang, asa kampung Bukit Tinggi Baso, hambo keteknya tabek panjang. Disitulah hambo dilayakan dan digadangkan oleh kedua orang tua hambo yang Allah penulis itu. Ambo tinggal merantau ke Batam tahun 2000 sampai masuk ke Kota Batam. Sampai kini masih di Kota Batam. Masih di Kota Batam. Baik penonton, beliau bernama Bundo Artati. Nah, sedikit penonton saya bacakan mungkin sedikit pengalaman kerja dan organisasi yang beliau sudah lewati. Beliau adalah seorang kepala Yayasan PKBM dari tahun 2010, Sekretaris Bundo Kanduang Kota Batam periode 2012 sampai 2018. Kemudian Ketua Seni Budaya IKLA 2014 sampai 2018. Ketua Perempuan Peduli Anak Bangsa 2017 sampai sekarang. Ketua Puan PAN Batam 2015 sampai 2018. Relawan Anti Narkoba Kepri 2019 sampai sekarang. Ketua 2 Bundo Kanduang Batam 2020 sampai sekarang. Wakil Bendahara Forum PKBM Provinsi 2021 sampai 2026. Kepala Sekolah SMK Pertiwi Batam 2019 sampai sekarang. Komisaris PT Ono Niha Mandiri Sukses 2019 sampai sekarang. Penasehat LSM Penjara Kepri 2019 sampai sekarang. Ketua KBPP Polri 2021 sampai 2026, kemudian calon legislatif Partai Hanura 2014 DPRD Kota Batam.
Nah, penonton, beliau adalah orang awak, asli orang Minang, kemudian yang mempunyai pengalaman yang cukup luar biasa dan mengikuti organisasi-organisasi sosial yang cukup banyak sekali. Dan beliau juga merupakan seorang sarjana pendidikan dan manajemen, ya Bundo. Jadi kalau untuk pendidikan beliau oke, kalau untuk berbisnis mungkin beliau oke, kemana saja oke. Nah, penonton, beliau di sini sudah mengirimkan CV-nya, sudah banyak seminar dan pelatihan yang beliau ikuti, riwayat pendidikan beliau yang luar biasa. Nah, sebagai seorang ibu rumah tangga pastinya beliau mempunyai 4 orang anak, ya Bundo, 4 orang anak. Nah, kita akan menggali apa sih trik dan kriteria-kriteria yang atau apa saja yang beliau lakukan di samping beliau menjadi seorang kalau di sini single parent, maaf ya Bundo. Nah, menjadi single parent dengan 4 orang anak, tapi tetap bekerja, tetap berorganisasi, tetap bersosial. Nah, penonton tetap ikuti Suara Minang TV, suaranya orang awak. Bundo, terima kasih Bundo sudah hadir di studio Suara Minang TV. Karena Bundo di program Bundo ini memang spesial kita hadirkan perempuan-perempuan yang multi talent, perempuan yang punya karir bagus, yang punya yang sukses di rumah tangga, sukses di karir, sukses di organisasi, ya Bundo. Yang pasti tujuannya adalah kita akan menginspirasi banyak wanita. Di mana Bundo pada zaman-zamannya dulu itu wanita itu hanyalah untuk di rumah gitu. Nah, tapi kini zaman era reformasi, era globalisasi, kemudian era digitalisasi ya Bundo ya. Nah, semuanya itu bahwa perempuan itu sepertinya sudah hampir sama dengan laki-laki ya Bundo. Nah, Bundo, dari segi pertama kita tanya dulu dari segi pekerjaan. Kini Bundo masih aktif menjadi kepala sekolah ya Bundo, di SMK Pertiwi Batam. SMK Pertiwi Batam di mana Bundo? Di Nongsa. Di Nongsa. Sampai sekarang masih? Masih. Yayasan Bundo yang punya atau kepala sekolah? Orang lain. Orang lain Bundo aja. Kepala sekolah. Nah, terus Bundo boleh ceritakan secara singkat Bundo, kita sama mungkin dari kampung itu Bundo asalnya semuanya adalah perantau. Kita di Batam ke perantau Bundo. Kita datang ke Batam pun mungkin dulunya awal-awalnya banyak kan adalah pekerja PT ya Bundo ya. Nah Bundo boleh ceritakan secara singkat saja Batam sehingga Bundo memilih berkarir di dunia pendidikan di Kota Batam. Baik. Baiklah para penonton. Ini kisah singkat aja ya. Pertama-tama kami itu merantau dari Sumbar, merantau dulu ke Riau, Duri. Di Duri itu suami kerja PT. Karena udah habis PT, kami coba merantau ke Batam 2004. Jadi sampai di Batam 2004 itu dijual lah ya aset yang ada di Duri. Kami belilah yang di Batu Besar Nongsa. Berarti dari Batam masuk Batam, Bundo lah di Nongsa ya? Di Nongsa gitu. Pertama kali tempat kakak di Batu Merah. Jadi setelah aset dijual di Duri, langsung beli di Batu Besar Nongsa. Batu Besar. Sampai sekarang masih di situ. Jadi 2004 itu setelah dilalui kehidupan, namanya kita baru merantau. Suami ini bawa taksi lah ya. Saya tidak ada kerja, ibu rumah tangga aja. Tahun demi tahun, datang 2009, datanglah Ibu Elma ke tempat saya. Bundo Elma. Ya. Waktu itu dia calon legislatif dari PBR. Partai PBR dulu. Tahun 2009. 2009. Oh, ini sebelum masuk ke Batam. Jadi satu kali beliau datang, ya lihat situasi kita kan. 2 kali datang beliau sama almarhum Bundo Mimi. Beliau ajaklah membuat suatu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di situ programnya pakai A, pakai B, pakai C.
beliau lah membantu membentuknya sampai ke pengurusan ke Dinas Pendidikan. Sampai di situ ya, namanya kita baru ke Batam, kita dibantu sama Bu Mi sama Bu Elma. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar. Pada saat itu Bunda kalau di kampungnya dulu bukan backgroundnya pendidikan, belum guru gitu? Tidak sama sekali. Saya tuh memang udah tamat S1, tapi saya tidak mempergunakan hal itu untuk ke dunia pendidikan waktu itu. Jadi 2009 itu, belum 2009, 2006 diajak sama orang kampung untuk mengajar di TK. Jadi ambo mengajar di TK Asia. Diajak sama Bu Elma 2008 ambo resign dari TK, langsung ambo masuk untuk membuat lembaga ini. Tahun demi tahun 2000 ada ketua Bundokanduang Nongsa namanya Bu Nurneti. Diajaklah ambo ke bergabung ke Bundokandung Kota Batam. Bundok 2010. Ya. 2009 itu udah diajak juga ke Bundokandung, tapi untuk ke Kota Batamnya diajak Ibu Ketua Bundokandung Nongsa, itulah saya ke Kota Batam. Terus jumpa sama Bu Emma, Bu Mimi gitu kan. Dilihatlah orang-orang tua dari kita ini semangatnya untuk organisasi ya. Jiwa beliau sosial juga kan. Sama Bu almarhum Bu Tenadam. Bu Tenadam udah setua itu, giginya bukan main. Ada gempa di Sumbar waktu itu, beliau penggalang dana, langsung berangkat ke Sumbar untuk mengasihkan dana tersebut ke Malala, ke Pariaman, dan terakhirnya di Kota Padang. Waktu itu belum aktif betul, nggak bisa kita bawa kan. Saya nggak berangkat. Jadi pas ada acara di Libra itu, tempat Bu Tenadam itu, gimana masalahnya saya nggak tahu. Saya baru masuk, jadi ini orang di sini, saya ambil gitar, saya pandai bergitar juga ya. Bunda pandai bergitar. Wah, Wonder Woman. Jadi saya nyanyi lah. Waktu itu nyanyi saya Onde Onde You Bugi Lamo. Nah, itu nyanyi. Jadi semua orang terpengaruh dengan nyanyi lagu saya itu, nangis juga semua, ya kan? Disitulah saya tuh dikenal sama bundo-bundo yang ada di Kota Batam tadi. Sampai Bu Tenadam pun sesuatu apa yang terjadi, dia cepat ke saya nelfon. Saya aktif betul tuh, aktif saya. Karena saya gimana ya, mengambil inspirasi dari beliau. Udah segitu mulia masih gigi nih orang tua. PKBM saya jalan, saya terus ikuti organisasi Bundokandung. Berarti organisasi pertama di Kota Batam Bundokandung yang Bundo ikuti. Ambo kenal Jo wali kota waktu itu Pak Dahlan dari Bundokandung lah. Saya kenal sama-sama petinggi-petinggi itu dari Bundokandung itu, gitu. Jadi pas waktu itu Bundokandung ini belum ada lagi musda. Kami angkatlah acara seni budaya waktu itu di Keprimol. Yang festival Malamang? Tidak, belum. 2010 waktu itu. Jadi waktu itu masih wali kotanya Pak Dahlan, Muhammad Dahlan. Jadi saya angkatlah acara itu. Saking apanya semangatnya, tari tempurung tuh sampai pecah tempurung tuh sama saya. Bayangkan lah, aduh, ini semangat betul buat saat ini kalian kan. Dikasih lah dana sama Pak Dahlan itu 5 juta waktu itu. 2011 kami angkatlah musda pertama di Kota Batam. Musda pertama kami terpilihlah Ibu Haja Betty Asmiri. Nah, berjalan di Bu Betty Asmiri itulah kami angkatlah nama Bundokandung tadi, supaya dikenal sama pemerintahan, supaya kami dikenal di mana-mana. Dengan seni dan budayanya orang Awak. Dengan festival merandangnya, dengan rakor Muri Melamang, gitu. Gimana kita itu supaya dikenal orang gitu. Dengan budaya awak gitu. Dengan budaya Minangnya. Waktu itu saya di acara Muri itu
nggak salah saya itu jadi sekretaris waktu itu ya. Mm-mm. Kami sama Bu Elma. Sebelum itu sih waktu musda itu semangat itu orang tua itu menyemangati saya tuh masih muda kok nggak bisa gitu ya. Bu Mimi itu udah udah sakit kaki belum jalan tengah-tengah. Aku bilang ku tengok gini, aduh mak. Kata Bu Elma, bantu nih tadi mau. Oke, semua kan. Jadi nama Bundo Kandung itu harum sekali. Sehingga pergilah Bundo Kandung ini ke Jakarta nemui ibu apa ya, menteri perempuan ya, orang awak juga dia tuh. Nah juga Bundo Kandung ini pergi acara Mamak Dedeh juga. Iya, pernah dengar ya. Jadi istilahnya gimana ya? Kami tuh bikin rumah gadang, pakai orang buat rumah gadang isi dalamnya rancak rumah tulah megah ya kan. Tapi sekarang ini ya kan, saya mau ngangkat lagi, insya Allah. Bagaimana Bundo Kandung? Di mana sih Bundo Kandung yang dulu gitu ya? Oke, Bundo. Sejarah perjalanan Bundo berarti Bundo dulunya mengikut suami ke Seko, pindah ke Rajo, kemudian langsung berdomisili di Batu Besar. Nah, masuklah organisasi dulu yang pertama Bundo Kandung. Nah, kemudian dengan bersama beberapa orang tim membentuk sebuah PKBM yang sampai kini masih ada ya Bundo ya, PKBM. Oke, dan Bundo juga pernah dari 2012 menjabat sebagai sekretaris Bundo Kandung ya. Dan satu yang menarik dari Bundo, seni yang melekat di diri Bundo ya, seni dan budaya. Nah, karena di Siko Bundo juga pernah menjadi ketua seni budaya IKLA, Ikatan Keluarga Luhak Agam. Nah, berarti Bundo dulu sekolah dari riwayat pendidikan itu bahasa dan sastra Indonesia. Tidak ada Minang apa di bahasa dan sastra itu mempelajari tentang Minang, Bundo? Itu kan menyeluruh. Iyalah, itu bukan budaya Minang saja yang kita. Jadi jiwa seni yang ada di Bundo sekolah atau memang di diri Bundo telah melekat jiwa seni dari dulunya? Dulu saya waktu SMA, dari SMP lah ya, di kampung itu, saya pemain. Kalau setahun sekali kan di kampung itu ada pentas seni, main sendewara, main vokal grup. Di SMP Ambo dulu SMP Simpan Canduang di Baso itu. Nah jadi Amboko pernah dulu di SMP itu megang drum. Berarti megang drum, seni yang Bundo kuasai apa saja yang Bundo kuasai? Nari, tari, nyanyi, gitar, alat musik lah gitu. Main drum bisa aja? Main drum. Wah, luar biasa penonton. Kemudian tarian itu Minang pun menguasai. Minang, semua dari Minang. Talempong. Itu Bunda menguasai? Menguasai tidak, cuma bisa megang. Bisa megang. Kalau menguasai itu kan kita harus dari A sampai Z ya, semua. Kita bisa pegang, tapi ini bukan menyeluruh. Tapi Bunda nggak berniat ingin punya sanggar seni gitu yang pernah saya dirikan sanggar dulu di Batu Besar itu, tapi kita kan ada keterbatasan. Nah jadi cuman dulu itu tidak terpikir untuk ke Minang ini ya. Dulu itu saya memberikan sanggar aerobik aja gitu. Sanggar aerobik. Tapi tadi kalau kami tahu Bundo bisa main gitar, kami sediakan gitar. Iya ya. Oke, Bunda, sebelum kita lanjut kita sapa dulu penonton kita yang sudah memberikan komentar. Yang pertama ada Nurma Linda Caniago. Nah, Iko beliau di kampung Bundo, tapi beliau selalu hadir di setiap Suara Minang TV. Assalamualaikum Bundo, mantap Suara Minang TV, Solo hadir. Nah, orang Solo. Kemudian ada Muhammad Yusuf. Bundo, perempuan non sukses, hati-hati kerikil selalu menjatuhkan kita. Sukses SMTV. Kalau dalam perjalanan Pak Yusuf selalu akan ada kerikil-kerikil itu ya Bundo ya. Pasti. Akan menjadi tapi tidak menjadi penghalang lah Pak Yusuf
Sukses SMTV. Terima kasih Pak Yusuf dan selamat, semoga sampai ke Mekah Al Mukarramah dengan selamat dan kembali ke Indonesia. Beliau bersepeda ke Mekah dulu. Dari Batam beliau mampir di Sikopatang dan kemudian melanjutkan ke Singapura. Kemudian ada Rigars. Sukses terus Bu. Nah, Ibu yang maka dua-duanya pasti ya. Kemudian ada Koko Tony, sukses MTV dan Bu Host. Terima kasih Koko. Selamat tahun baru Imlek buat Koko. Abdul Ghani Koto, mantap Bundo Kanduang, sukses MTV. Terima kasih Pak Ghani Koto. Kemudian ada Altaf Naufal Ali. Assalamualaikum Bundo dan Bu Host, sangat menginspirasi, wanita hebat, wanita kuat, sukses selalu SMTV. Terima kasih. Nah, seperti yang disampaikan, wanita hebat, wanita menginspirasi. Nah, Bundo ini menginspirasi sekali. Sebenarnya bakat seni itu sebenarnya kalau ada bakat seni itu Kamawa Pai Bundo itu menjadi salah satu untuk pergaulan ya Bundo ya. Iya. Pandai nyanyi, nah tinggal gas. Pandai gitar, tinggal gas ya Bundo. Nah, Bundo. Kemudian Bundo sebagai sekretaris Bundo Kanduang, kemudian, nah Bundo mengikuti banyak selain dari kalau Bundo Kanduang itu kan organisasi orang awak, tapi di Siko Bundo juga banyak mengikuti organisasi-organisasi seperti relawan anti narkoba ya Bundo ya. Iya. Kemudian perempuan peduli anak bangsa. Ya, Perempuan peduli anak bangsa. Itu kalau boleh tahu apakah Bundo pendirinya atau Bundo sebagai pengurusnya atau seperti apa Bundo? Dalam berjalannya organisasi Bundo Kanduang adalah terangga berita di Pasar Induk, di pasar induk yang di Jodoh. Ada anak pelecehan seksual, anak di bawah umur. Itu tahun 2017. Jadi itu memang udah diselesaikan sama polisi, udah dibayar yang punya anak gitu kan. Tapi apakah cukup sampai di situ gitu ya? Jadi tercetuslah sama bunda kami yang namanya Ibu Aja Elmawati. Beliau dirikanlah perempuan peduli anak bangsa ini gitu. Bu Tati, ya Bu. Ini ada peristiwa gini, yang pelecehan ini gitu kan. Jadi gimana Bu? Ayo kita buat perempuan peduli anak bangsa. Apa yang sih bisa kita berikan nanti kepada anak-anak bangsa untuk selanjutnya gitu ya. Jadi kami bentuklah 2017 tuh. Jadi kami juga sepanjang perjalanan 2017 belum masuknya COVID. Kami jalan. Yang pertama saya itu juga mencari, karena saya punya PKBM, saya cari anak jalanan yang tidak mampu, yang tidak bersekolah. Saya buka PKBM ini di Tanjung Uma 1, di Bengkong 1. Jadi atas nama PPAB kami cari anak-anak yang putus sekolah, yang kurang mampu, yang tidak bisa orang tuanya membiayai anaknya sekolah, atau kesalahan orang tua yang menyebabkan anak putus sekolah. Iya, karena orang tua mereka entah itu bercerai, entah kemana, kita kan tidak tahu. Kadang-kadang orang tuanya mampu, anaknya yang bandel. Jadi akhirnya anak ini tidak sekolah, masa depannya bagaimana? Jadi anak jalanan itu bekerja sama saya dengan Ibu Yanti yang ada di Polda. Yulianti Asril. Iya, beliau udah sini ya kan. Pernah, ya kakak saya itu Bunda. Jadi satu hari dia telepon saya, berarti ya tolong itu ke pasar itu, lihat itu anak yang bawa baby dalam kardus, udah dibawa untuk minta-minta gitu ya. Iya. Tolong lihat. Dengan saya bawa mobil, saya picu dari Nongsa itu ke Nagoya. Saya pura-pura membeli aja di sana. Kamu ini anak semuanya, siapa gitu kan? Bu, mintalah uang katanya kan. Saya tanya, anakmu umur berapa? Saya ambil, kamu mau diantar ke panti sosial atau mau saya bawa pulang? Saya taruh di mobil, dia mau pulang. Saya ambil dia, anaknya dalam kardus itu umur
belum 1 minggu. Saya bawa pulang, rumahnya di Tanjung Uma. Rupanya di situ menyedihkan sekali. Orang tuanya sakit, suami tidak ada. Saya tanya suaminya siapa, katanya orang Cina, gitu. Jadi, udah saya gimana ya? Kena gimana? Saya bilang tadi sosial ya. Saya beli beras sama kawan itu, ada namanya Ayang namanya kan. Ayang Liza sama waktu itu sama Ayang Liza sama Ilmi. Beli beras, beli telur, saya hantar ke rumahnya itu. Kamu jangan minta lagi, saya bilang gitu. Telepon Bu Rianti, Bu sudah aman. Jadi kami kalau untuk mengurangi anak orang-orang yang mengemis-ngemis di jalanan itu, kami selalu bekerja sama dengan Ibu Yulianti. Dengan perempuan Peduli dia, Anak Bangsa. Enggak, dia di PPA ya, Perempuan dan Perlindungan Anak. Perlindungan Anak. Iya. Jadi pas waktu itu kami bentuklah kepengurusan PPAB ini. Cuman kami mengelegalkannya dengan notaris Pak Rio waktu itu. Tapi Batam aja dulu ya, bukan belum ke pusat gitu. Jadi kami bentuklah, kebetulan saya ketuanya gitu. Berarti Bundok pernah menjadi ketua di apa tadi? Perempuan Peduli Anak Bangsa. Perempuan Peduli Anak Bangsa. Saya ketuanya. Di Kota Batam. Iya, Ibu Elmawati. Pendirinya. Sampai sekarang saya ketua juga. Tapi PPA ini bukan sudah sampai PPAB, ke KPI, Bunda? Udah, nanti sampai ke sana ceritanya. Jadi setelah 2017 itu ada orang Solo. 2018 ada orang Solo yang terlantar, satu keluarga. Kami ditelepon, Bu, ada nih. Yang menelepon itu adalah Polsek Sekupang. Kami kejar. Dia udah di dinas sosial. Kami kejar ke dinas sosial. Masih anak balita. Dinas sosial tahu sendiri bergabung ya. Orang yang stres, orang apa. Jadi balita ini gimana nih? Ambil tindakan kami 1 hari itu sampai besok pagi ini harus pulang ke Solo gitu. Kami mintalah ke anggota dewan orang awak. Malam-malam kami pergi ke rumah Pak Supri, minta ongkos untuk memulang orang ini. Kami naikkan kapal, saya ketemu sama Bu Asima. Saya juga udah komunikasi sama Bu Asima nih. Waktu di Dinas Pendidikan beliau jadi Kabid PLS. Beliau pindah ke apa? Jadi kita nggak ada tanggung lagi sama Ibu Asima yang hadir ini kan. Jadi saya bilang, Bu, saya mau memulangkan ini. Oh iya, kenapa Bu? Artati ini nih. Kami urus semua, tiketnya pulang. Ya, itu gerakan yang kedua tuh. Yang ketiga ada di Tanjung Uma. Kami tidak memilih orang awak saja. Karena kan peduli anak bangsa, jadi tidak ada Minangnya gitu. Jadi makanya seluruhnya. Siapa yang butuh bantuan? Iya. Jadi pas di kampung dalam ini di Baloy ada bapak sakit. Dia tinggal 2 beranak aja. Sakit diletak. Turut RT-nya. Gimana nih warga Bapak? Cerita banyak cerita ke RT itu. Saya angkat aja ke mobil saya bawa ke Bung Fatimah. Sampai di sana diurus ke dinas sosial pembiayaannya sama kami semua cakap cepat tanggap. Bu Ilmi dari dinas disabilitas. Ayang Liza juga jiwanya sosialnya tinggi sekali. Jadi kami sudah sampai sekarang orang tersehat dan ngojek lagi. Yang kami bantu ke rumah sakit tadi. Selanjutnya anak yang tidak mampu sekolah. Datang COVID kami berhenti dulu untuk PPB ini. Semua berhenti kegiatan, ya kan? Setelah kami buka lagi waktu 2021, ya 2022, kami buka lagi PPAB ini, kami urus betul legalnya. Kami suruh akte notaris, kami bentuk Kepri-nya dulu. Kebetulan saya ketua Kepri-nya. Kami urus notaris, ke Kesbang Pol Kepri, sudah selesai semua. Ke dinas sosial udah keluar tanda kami punya yayasan dari dinas sosial. Untuk Kota Batam kebetulan Silvi istrinya Pak Alek itu ketua untuk Batam.
pendirinya tetap Bu Elma. Bunda Elma. Ya. Setelah kami berdiri di jalan lagi, kita tidak tahu itu Allah yang ngasih ya, orang itu yang tidak mampu bayar uang sekolah. Jadi orang itu bayar nggak mampu bayar sekolah, bilang sama kami cari, saya pergi ke rumah orang tersebut, yaitu orang Bengkong ini yang Tanjung Beruntung. Jadi situ ada Ibu Lisan, Ibu apa namanya, Ibu Eka. Telepon saya, Bu, ini ada anak sekolah, 2 orang tak mampu bayar sekolah, nggak bisa sekolah karena COVID habis kan, masuk sekolah tatap muka, baju seragam tidak ada. Ya, saya orangnya nggak bisa nerima langsung gitu, turun ke lapangan, lihat keadaannya, oh betul menyedihkan. Nah, saya urus. Apa jalannya nih Bu? Selalu saya tuh gimana ya? Kita tentu pergi ke orang tua ngadu. Mana nih Bu caranya Bu? Oh, pergi ke Basnas. Jadi kerja sama juga dengan Basnas. Dimintalah aturannya begini-begini itu, saya suruh lengkapi, saya punya Basnas, sudah selesai sekolah anak itu dua. Coba untuk anak SMA, SMK, iya. Ada waktu itu 6 sekolah kami apakan. Jadi ke sekolah kami suruh silahkan menyediakan konsumsi, saya membawa dompet saja. Jadi kita anak-anak itu fokus nih dengerin kita penyuluhan ya. Penyuluhan dari BNN ini. Siapa dapat ini dompet gitu, saya belikanlah yang semampu-mampu kita aja lah ya. Itulah kalau dengan PPAB ini kemarin kami anak ekstrasipalus karena anak ini sudah dibiayai sama ACT yang ACT, ya. Yang ditangkap, yang udah tutup lembaganya itu. Jadi dia bilang sama kita, dia mau anaknya di Kota Batam udah 9 kali operasi, tapi tidak ada juga mengalami masih seperti ini Bu katanya. Jadi maunya seperti apa? Kalau bisa kami ke Jakarta lah berobat, gitu kan. Jadi oke lah. Kamu orang mana? Pasaman Barat. Yang istri orang Palembang. Jadi saya bilang kalau gitu saya telepon lah orang ketua Palembang, Pasaman. Ya. Oh ya Bu, saya lagi di kampung katanya kan. Ya udahlah, kita aja dulu bergerak gitu. Jadi kami yang si punya anak saya suruhlah ngurus bagaimana surat pengantar untuk ke Jakarta. Kami mencari dana. Ya, semua tokoh-tokoh masyarakat orang awak. Memang saya buat proposal, saya kasih. Alhamdulillah untuk mengirimnya ke Jakarta itu bisa, udah ada dananya gitu. Setelah dapat surat pengantar dari rumah sakit, ada Ibu Ilmi, ini adalah wakil saya. Ibu Ilmi ini punya anak bekerja di rumah sakit Harapan Kita di Jakarta. Jadi teleponan sama dia, yuk bisa Bu katanya. Baik, dokter itu ada hari Senin sama Rabu. Jadi oke, kita kirim hari Rabu aja. Biar Ibu Ilmi aja ngantar, kalau saya tidak bisa. Jadi Ibu Ilmi ngantar. Biasanya ya, kalau orang mengirim ke Jakarta dari luar daerah, itu berminggu, berbulan ganti antrian. Iya, nah saya juga melihat postingan dari Bunda Ilmi, biasanya seperti itu Bunda. Jadi kalau kita mau operasi di situ nunggu antri malah kelamaan nunggu ya. Bukan segampang yang kita bayangkan gitu loh. Jadi saya telepon sama anaknya kerja di situ, Bu Ilmi ini, dari pegawai negeri dia di situ. Namanya Putri. Ini ibu mau ngirim anak ini, ekstrasipalus, ibu foto, ibu kirim ke dia. Kata dokter di sini namanya di sana Dokter Afi. Oh ya Bu, nanti sampai di sini saya uruskan. Nyampe di sana hari Selasa berangkat, semalam besoknya langsung diperiksa, langsung masuk operasi.
Sudah senang kita itu. Rupanya udah infeksi betul. Udah infeksi. Ya Allah kan berkehendak lain gitu. Kita berusaha sebagai manusia. Saya kalau kita dibilang orang sekarang, oh Bu Artati gagal deh. Oh bukan saya. Itu Allah yang punya kuasa. Itu kalau tidak salah maaf Bunda yang meninggal yang baru berapa hari batang. Ya. Oh jadi itu yang sebenarnya awalnya itu dari PPAB nih. Memang dari sampai pemulangan. Oh sampai pemulangan. Jadi kan dia udah berobat tuh, udah 2 minggu di sana. Saya terus monitor ke orang tuanya. Orang tuanya ngirim foto si Fadil terus. Namanya Fadil ya. Nama bapaknya Martias, nama mamanya Wiwin. Bagaimana keadaan Fadil, Dek? Dikirim, belum sadar, Bu. Terakhir, Bu, Fadil masuk ruang ICU. Paru-parunya bermasalah. Dokter bilang, Allah, mukjizat Allah yang kita tunggu. Saya itu tidak ini lagi, nggak apa. Ini pencarian dana saya tetap. Berarti untuk biaya semuanya itu dari PPAB menjalankan proposal ke orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang tokoh-tokoh masyarakat, anggota-anggota dewan. Seperti terima kasih ya Pak kalau Bapak nonton, yaitu pertama Pak Andi Priyatna, Ketua Ikla, Pak Erwin Pak Haji Herwin Ikla, terus Pak Haji Sahrul, Pak Irwansyah, siapa lagi ya, Bapak, pokoknya banyak donatur orang awak yang memberikan donasi ya. Donasi juga anggota-anggota PPAB, kami ada anggota 30 orang. Anggota PPAB itu nyumbang. Kami sebelum bergerak keluar, kami dulu dari intern dulu ya. Intern dulu. Ini internal PPAB dulu dikumpulkan, kalau kekurang baru kami keluar untuk menyapa orang-orang awak. Belum kami keluar napas dari orang awak karena yang bermasalah kok orang awak gitu. Setelah itu meninggal. Untuk pemulangan itu biayanya Dek 15 juta. 15 juta karena bawa jenazah ya. Jadi saya ditelepon sama orang tuanya, Bu, tinggal beres aja, ini biayanya 16 juta. 16 juta, iya, sabar ya, tunggu sampai jam 11 malam. Dia nelpon itu jam 6. Gimana ya? Saya telepon wakil saya tadi, Bu Ilmi, gimana nih? Ini biaya pemulang 16 juta. Coba telepon Ricky, Ketua IKSB Sagulung. Oh iya Ketua, sebentar katanya. Saya terus komunikasi nih sama yang lain ya. Terutama sama anaknya Bu Ilmi yang di sana. Put, nggak bisa dikurangi lagi ya biayanya, Dek, gitu kan. Ini udah deal 15 juta. Ini udah dikurangi 1 juta. Aduh, ya baik. Setelah itu pembina kami lagi di umroh di Baitullah, teleponan lah sama beliau. Ya Bu, kami lagi usaha kan gitu kan. Ibu fokus ibadah aja lah. Ya. Setelah itu telepon sama ibu lagi. Bu Ketua, ini ada yang nalangi. Siapa? Pak Amri Peliang. Alhamdulillah. Iya. Langsung ditransfer sama Bapak Amri Peliang ke Jakarta, ke rumah sakit itu. Langsung si Fadil ini dikerjain sama rumah sakit. Dimandiin, dikafanin, dimasuk ke dalam peti. Besok pagi jam 3 pagi. Kan jauh jarak antara rumah sakit harapan kita itu ke bandara. Jam 2:30 ini udah berangkat ke bandara. Jam 10.40 udah berangkat pesawatnya ke Batam. Sama ambulan Pak Amri Peliang, sama Ricky, juga sama anggotanya menjemput mayat itu ke bandara. Sama saya juga, sama pengurus PPAB lainnya. Setelah itu kami makamkan di Tamiang. Nah itulah, terima kasih ya Pak Amri Peliang. Itu murni dari dana pribadinya Pak Amri Peliang atau belum
organisasi? Nalangin. Oh, nalangin dulu. Pinjem. Ya. Tapi sampai sekarang udah. Nah, jadi kan beliau itu ikut nyumbang 1 juta. Berarti tinggal 14 juta kami utang. Ya, jadi waktu itu saya bilang sama Bu Ilmi, ya iya Bu Ilmi, hari Senin kita bayar 5 juta dulu. Saya bilang gitu kan. Karena ada di buku rekening yayasan itu ada uang 2 juta. Dibantu lagi sama Pak Ketua IKSB yang baru, Bapak Marion. Makasih Pak Marion. Dan anak Pak Marion 1 juta, anaknya 1 juta. Terima kasih juga Pak Erwin nambah lagi 500 lagi, Pak Erwin ikhlas. Kami antarlah uang sama Pak Amri 5 juta hari Senin kemarin. Tinggal sisanya 9 juta. Inilah yang akan kami cari lagi. Kan. Ya. Soalnya kami karena kan baru berdiri, belum ada kas. Kami ini memang perempuan pemberani aja deh, bukan pemberani. Oh, kan ada modal ngapain kalian gitu? Bukan tak ada modal ya kan? Oke Bunda, tapi memang untuk sosial itu ya Bunda selalu ada jalan ya Bunda untuk ada jalan membantu kita, karena niat kita yang ikhlas untuk membantu orang lain akan banyak datang bantuan dari mana saja yang tidak kita kira gitu datangnya dari mana saja. Luar biasa Bunda. Sebelum itu kita bacakan dulu komentar dari para penonton. Ada Osriza Betri Damri. Nah Bu Os, hai. Assalamualaikum Bu Tati. Nah waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Os. Kemudian ada Bagindo Amri Abdi Piliang. Nah belum menonton ya. Nonton ya. Apresiasi untuk Bunda Artati di dalam gerakan sosialnya. Semoga menjadi panutan bagi bundo-bundo Mudo Minang generasi penerus. Salam hormat dari Ketua Keluarga Besar Piliang Kepri Amri Piliang. Nah, kemudian ada Eko Bintang Keluarga, wanita hebat Bundo, sukses selalu menjadi inspirasi bundo-bundo yang lain. Ambodi Mak Pado, nah kok Mak Pado kok Bundo. Mak Pado Radio Harau FM Payakumbuh Hajuo Fortuna Rekor Dendang Klasik Minang Batam hadir Bundo. Terima kasih Mak Pado. Ada Bunda Ilmi. Nah beliau memang perempuan hebat. Besok kita juga akan hadirkan di SMTV ini Bundo. Ya, hebat. Luar biasa sekali. Oh luar biasa itu. Sehat selalu Ketua. Nah, sehat. Bundo, perjalanan sosial yang cukup luar biasa. Mulai dari meniti karir di dunia organisasi itu dari Bundo Kanduang, kemudian mendirikan salah satu organisasi yang bergerak di bidang sosial Perempuan Peduli Anak Bangsa ya Bundo ya. Nah kemudian dengan berbagai gebrakan-gebrakan yang dilakukan, yang mana penonton intinya bahwa organisasi ini bertujuan untuk membantu anak dan wanita sebenarnya Bundo, kepada anak dan wanitanya, ibu dan anak gitu. Jadi sudah banyak anak-anak yang beliau bantu, dan termasuk anak-anak yang putus sekolah yang tidak punya ijazah. Nah beliau bantu melalui Yayasan PKBM yang beliau dirikan bersama teman-teman. Kemudian Bundo di riwayat Bundo di Sikop Komisaris PT Ono Niha Mandiri ini, Bundo punya perusahaan sendiri. Ini sebetulnya anak yang punya. Anak. Tapi kalau boleh tahu Bundo, sampai orang anak Bundo itu sadunya lah. Oh iya lupa ya. Saya punya anak 4, yang 3 udah keluarga, punya cucu 6. Cucu 6 ya. Cucu itu laki-laki 4, laki-laki 5, 1 cucu perempuan. Anak saya laki-laki semua. Laki-laki semua? Iya, jagoan semua. Jadi orang takut apain mamanya ya. Makanya mamanya agak sedikit preman ya. Jadi yang 3 udah beristri, yang 1 kuliah di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Karir anak Bundo saudanya berkarir di pemerintahan kah atau wira swasta? Kalau yang di swasta semua. Kalau yang besar itu di PT, dia juga ketua SPSSI, terus juga dia baru ini mendirikan satu koperasi PT. Yang kedua, anak saya punya rentalan mobil. Rental mobil. Ya, rental mobil itu anak salah saya itu dia kelola dari setelah habis COVID, dia dari mobil 1 sekarang mobilnya ada 5. Yang ketiga buka percetakan di rumah aja sih gitu. Orang
undangan digital apa itu. Yang pertama namanya Riko, yang kedua namanya Ardi, yang ketiga namanya Rio, R semua nih. Dan keempat namanya Robi. Nah, yang Robi 4 ini, R. yang Robi ini kuliah di Erlangga jurusan radiologi. Radiologi. Ya. Jadi Bunda menjadi komisaris di PT di perusahaan anak ya, Bunda. Ya, ini anak bukan anak kandung ya. Ini anak abang. Oh, Nah, dia kesasar ke Nias. Abang saya tuh beristri dengan orang Nias. Jadi dia masuk karena udah enggak ada bapak, udah pergi bapaknya pulang, tinggal dia sama ibu, dia masuk agama lain gitu. Orang Nias. Oh gitu. Ya. Jadi ketemunya di Batam ini sama anak itu, sejarah-sejarah punya sejarah. Dapat anak ini gitu. Kemudian Bunda juga kepala sekolah ya. Sampai segini masih aktif Bunda? Dulunya saya perjalanannya ya. Dulu saya 2019 nyalek di kampung nih. Pas Partai Nasdem. Oh, jadi Bunda caleg itu di kampung dulu, bukan di Batam? Di Batam 2014. Oh, 2014 di kampung? 2019 dulu nggak ada ditulis itu. Oh, nggak ditulis tuh. Di Partai Nasdem, tapi fotonya ada kan. Jadi di Provinsi Sumatera Barat. Gagal, balik lagi ke Batam, diminta lah sama Yayasan Pertiwi untuk jadi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu tuntutannya waktu itu S2. Jadi umur segini saya ambil S2. Oh, tidak ada hambatan kata Ibu Elma untuk mencapai S2. Harus kamu capai. Beliaulah orang yang antar saya untuk mendaftar ke Uniba. Untuk memasukkan uang ke bank rekening Uniba. Itu di usia berapa Bunda mengambil S2 itu usia berapa? Baru 2019 kan? Lihat itu. 2019 itu baru mulai masuk S2. 2019. Berarti kini lah tamat Bunda. Udah itu pernah nampak di Facebook fotonya. Jadi itu saya usia berapa? 2019 itu Bunda usia berapa gitu? Dengar dulu, 2 tahun belakang ya. Ini umur saya 58 ya. 58 56. 56. Jadi kawan-kawannya di kampus itu muda-muda. Tidak menonton. Jadi benar ya Bunda ya, untuk ilmu itu nggak ada kata terlambat dan tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan selagi usia. Masih mau menuntut ilmu. Nah, tidak ada batasan usia. Contohnya Bunda Artati di usia 56 baru mendaftar untuk S2, bergabung bersama anak-anak muda milenial ya Bunda ya. Jadi waktu di kampus itu yang asiknya tuh saya pula yang paling aktif di sana, bayangkan. Jadi ada namanya si Andre. Bunda katanya kan, bayangkanlah panggil Bunda kan. Jadi saya tuh, dia jangan panggil Bunda lah, panggil apa? Panggil kakak. Saya bilang gitu. Itu lucunya gitu kan, supaya kita ini jangan ngerasa minder ya. Merasa minder untuk umur segitu untuk bergabung dengan anak muda. Itulah trik-trik saya supaya saya ini masih muda, saya bilang kan. Jadi kalau ada anak umur anak saya di sama-sama saya di kampus itu, anak saya yang besar kan tahun 87 tuh lahirnya. Ya umuran anak saya semua teman saya gitu. jadi kita pemirsa, kalau ingin mencapai ilmu itu tidak ada batasan umur. Jadi tidak perlu gengsi ya benar. Juga ini inspirasi untuk anak-anak muda. Kalau nggak sanggup sekarang orang tuanya yang muliakan, carilah dulu, beristrilah dulu. Ada peluang ya, kita tidak ada salahnya kita nuntut ilmu. Gitu. Ada juga yang nanya sama saya, nanti kalau udah dapat S2 ngapain lagi Bun? Katanya gitu kan. Bisa juga menjadi ini kita dosen, saya bilang gitu kan. Jadi saya udah masuk beberapa kali masuk di Uniba itu untuk dosen di Uniba. Tahu ada masalah sedikit, masalah keuangan ya. Waktu itu tekor Uniba itu terhenti saya dulu. Tapi pernah dulu menjadi dosen di Uniba? Pernah. Itu saya kan dosen-dosen hitungan jam aja. Iya, dosen terbang gitu ya. Terbang aja. Tapi penonton luar biasa sekali Bunda Artati, di samping jiwa seni yang belum miliki, jiwa sosial yang belum miliki, semangat beliau. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Jadi kita sebagai orang muda harusnya malu gitu. Kata banyak anak-anak muda kini Bunda dengan bekerja di satu perusahaan mereka puas dengan satu itu saja gitu, dan mereka mungkin
udahlah gitu, tak boleh kuliah gitu. Sementara menuntut ilmu itu kan tidak ada batasan dan pasti akan ada gunanya. Tidak pun untuk orang lain, untuk keluarga kita tentunya pasti akan berguna ya Bunda. Pasti. Nah, penonton, kita sudah gali dari segi pekerjaan, organisasi gitu. Dan beliau juga merupakan seorang aktivis dan pernah menjadi calon anggota legislatif. Tapi Bundo berkarya itu di Kota Batam. Kenapa Bundo memilihnya maju di Sumatera Barat? Ceritanya juga ini ya. Ada ini kayaknya ya. Mengapa harus ke sana? Ya? Karena kan kita kok dikenal karena kita melebarkan sayap itu di Kota Batam gitu kan. Kenapa kita pulang ke Sumatera Barat gitu? Jadi kalau saya nih, kita ini dikasih sama Allah itu satu kehidupannya. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita waktu itu di atas, gitu kan. Mungkin itu keberuntungan itu apa ya? Belum ke saya ya waktu itu. Di 2019 itu banyak kali konfliknya. Di 2000 di Batam. Ya, dari 2004 dari 2015, 16, 17, 18 itu banyak kali masalah. Pertama masalah itu yaitu rumah tangga ya. Setelah itu anak tabrakan, yang ditabrak itu nabrak itu kan suatu bukan keinginan kita. Meninggal yang lawannya tadi, orang tua dari Palembang. Jadi disitulah mulai penurunan kehidupan itu. Saya sedang merenung di rumah, ditelepon sama kawan di kampung. Berarti ya, ayo ikut nyalon apa? Ini Partai Nasdem. Untuk apa? Untuk provinsi Sumatera Barat. Ya, semua coba dulu kesehatan atau ini. Saya bilanglah suatu kehidupan nggak ada kita untuk dana untuk itu. Ya enggak apa-apa, saya biayai semua sampai pulang, sampai apa? Saya mau pulang ke Batam, dibiayai semua sama kawan yang ada, namanya Pak Murdani. Dia itu udah duduk juga di provinsi. Kebetulan waktu itu sama-sama nggak duduk kami kan. Nah itulah kadang-kadang kita ini ya, kehidupan kita ini kita tidak tahu ya, Allah yang ngatur semua gitu. Pas saya balik dari Padang itulah mulai saya lagi bangkit gitu. Tapi Bunda sebagai perempuan, Wonder Woman gitu, sama perempuan tangguh itu Bunda, apalagi kita yang punya jiwa sosial itu, ketika cobaan datang silih berganti itu kita merasa down, tapi gimana ya Bunda? Mungkin saya lagi banyak kemana gitu. banyak sebenarnya banyak Bunda perempuan hebat itu nggak ada yang instan dia naik gitu melejit ya tanpa dia melalui seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, kerikil itu nggak ada gitu, nggak ada yang mulus perjalanan orang itu, pasti ada jatuh bangunnya. Nah pada saat Bunda dulu dari datang ke Batam itu aktif di Bundo Kanduang, aktif di organisasi ini tuh. Pada saat Bundo jatuh terpuruk, itu banyak nggak teman-teman atau kawan Bundo yang tahu, yang peduli dengan Bundo gitu? Satu orang yang peduli sama saya. Satu orang yang lain padahal mereka tahu? Tahu. Yang peduli sama saya satu Bu Elma. Bundo Elma lagi ya? Iya. Bundo Elma lagi. Saya terus ditelepon. Ngapain di rumah katanya? Ayo keluar. Jangan di rumah, jangan terbawa. Jadi saya berserah diri aja kepada Allah. Saya tidak lari kemana-mana. Saya percaya Allah itu ada. Allah itu sedang uji saya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi ya Bunda. Betul sekali. Kembali saya dari Sumbar, satu Allah mengangkat derajat saya jadi kepala sekolah SMK. Tidak terpikir sama saya sama sekali. Ketika habis nyalek di kampung, nggak jebol, datang ke Batam langsung jadi kepala sekolah di SMK Pertiwi. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi gini, sekarang ini karena saya itu umur sudah untuk ngadepin anak-anak, mungkin saya kurang gimana ya? Saya tuh udah resign dari Pertiwi baru kemarin. Desember kemarin saya resign dari Pertiwi itu. Saya akan fokus
untuk sosial, untuk Fokus. mengembangkan PPAB tadi, perempuan peduli anak bangsa tadi, dan fokus dengan pendidikan yang ada. Saya punya pusat kegiatan belajar masyarakat. Ya. Jadi kalau saya masih di SMK Pertiwi, gerakan saya pasti terbatas. Karena tuntutan sekarang ada di dunia pendidikan cukup tinggi ya. Tinggi sekarang. Sekarang mainnya digital. Jadi kita harus ya, walaupun kita pinter, tapi menyita waktu. Tapi paling tidak Bundo sudah S2, sudah S2 kan, selalu itu 2019 kan Bundo, setelah proses jatuhnya tadi, nah naik S2 ya Bundo. Nah penonton luar biasa sekali penonton. Jadi ada satu ketinggalan, nanti marah pula Bapak itu. Saya ini dulu dipanggil sama orang PKP, Partai Keadilan Persatuan, menjadi sekretaris Kota Batam. Rupanya PKP-nya nggak lolos untuk di pesta demokrasi 24 nanti. Saya ditawari sama Pak Iksan, Demokrat. Di mana Bu? Saya dulunya sekretaris, saya bilang. Nah Bundo di Partai Demokrat Kota Batam ini saya taruh wakil sekretaris katanya. Kalau Pak Iksan nonton, terima kasih Pak Iksan. Dan naruh saya. Berarti sekarang Bundo sudah bergabung ke Demokrat? Ya. Dan punya keinginan nggak Bundo untuk maju di 2024 ini Bundo? Kalau saya sih sama Eza kalau nonton Eza udah daftarkan saya tuh ke calon provinsi. Calon provinsi. Iya. Nggak tahu itu ya Eza. Kalau Eza nonton, terima kasih Eza. Tapi udah kirim CV. Karena saya. Bundo kan mainnya memang udah sampai ke provinsi. Jam terbangnya sudah sampai ke provinsi. Paling tidak mungkin nanti Bundo bisa mengembangkan PPAB ini mungkin sampai ke provinsi. Memang betul-betul ke luar-luar, ke Bintan, Lago itu mungkin cabang-cabangnya sudah bisa dibentuk ya. Saya kalau perempuan anak bangsa ini saya pegang provinsi ya. Jadi saya harus tuntutan itu. Karena waktu saya untuk mengantarkan izin kita ke provinsi, baru Batam terbentuk Bu ya. Ini erupsi Bu, apa pimpinan. Tapi yang pastinya Bundo bahwa memang Bundo ini adalah pejuang sosial dari dulunya, bukan karena ingin mencalek baru tidak. Turun ke sosial ya Bundo ya. Sosial dulu yang saya jalani. Sosial dulu dari tahun 2009 ya. Ya 2009, 2010 itu udah ini kami udah turun ke masyarakat sih. Penonton, jadi seorang Bundo Artati, nah beliau saya rasa mungkin narasumber yang pernah kita hadirkan, lika-liku kehidupan belum menuntun belum menjadi seorang perempuan tangguh, dimana memang kebanyakan pejuang-pejuang sosial itu kehidupannya mungkin tidak seberuntung orang-orang yang di luar sana ya Bundo ya, tapi mereka itu sudah mempunyai jiwa sosial itu tertanam di dalam diri gitu. Padahal mungkin pada saat Bundo membantu orang, kita sendiri juga sebenarnya butuh bantuan gitu ya kan Bundo. Betul. Nah tapi jiwa sosial itu bahwa mengutamakan lebih bahwa ada orang yang lebih membutuhkan daripada saya gitu ya Bundo. Dan mudah-mudahan Bundo sukses di karir organisasi sosial yang akan Bundo lebarkan sayapnya, yang pastinya bertujuan untuk membantu anak-anak bangsa ya Bundo. Betul. Kemudian Bundo sukses yang Bundo niatkan mungkin menjadi yang mana niat orang menjadi legislatif itu kan ada ya Bundo. Kalau seperti ide sendiri dulu Bundo, kalau aku jadi anggota dewan untuk aku bantu semua perempuan gitu. Sebenarnya kan perempuan itu ada target dan tujuan. Nah, ketika kita yang duduk di dewan gitu kan, mungkin kita karena kita sudah dari dasar, sudah dari bawah mau naik, itu kan tahu ya Bundo, merasakan bagaimana sakitnya gitu, bagaimana ininya orang-orang yang kekurangan gitu. Mudah-mudahan Bundo sukses di legislatif, mudah-mudahan menjadi mewakili perempuan Minang ya Bundo di provinsi nantinya, karena memang sampai kini rasanya di Batam belum pernah ya Bundo kalau yang Padusi Minang. Kalau yang di provinsi dan Kota Batam, kalau yang ini tahu untuk dulu Kota Batam belum ada ya, belum ada rasanya, belum ada perempuan Minang itu yang duduk. Iya, betul. Nah mudah-mudahan saja Bundo Artati bisa mewakili perempuan Minang nantinya di legislatif. Nah Bundo, tadi sempat sekete terpotong bahwa Bundo dulu aktif dengan Bundo Kanduang
yang organisasi yang sangat organisasi nomor satu untuk perempuan Minang yang ada di Kota Batam, Bundo Kanduang ya Bundo ya. Bundo ingin kembali gitu menyemarakkan Bundo Kanduang, menggalakkan seperti apa dulu itu Bundo Kanduang berkarya dari segi seni, budaya gitu. Nah kini Bundo ingin kembali, tapi sekarang Bundo menjabat sebagai ini ya, ini belum Bundo rubah. Itu yang lama ya, CV yang lama, yang sudah pengangkatan sebagai ketua 2 ya di Bundo Kanduang. Waktu itu saya kan diangkat sebagai sekretaris PKP. Iya, partai ya. Partai. Salah satu syarat ya, salah satu syarat itu di Bundo Kanduang itu kita tidak boleh menjadi pengurus di salah satu partai. Dan saya mengundurkan diri dari ketua 2 ini, gitu. Mengundurkan diri. Saya fokus untuk partai dulu. Gitu. Jadi setelah saya mundur, alangkah baiknya Bundo Kanduang ini yang di bawah pimpinan Ibu Fitriyati, di mana waktu itu dulu di bawah bimbingan Ibu Ajah Betty Asmeri, itu kemajuannya sangat pesat sekali. Grafiknya, grafiknya memang melejit langsung gitu. Jadi setelah mengadakan musda ketiga ya, terpilihlah Ibu Fitriyati ini. Jadi pas kebetulan saya ketua 2-nya. Jadi karena saya nyadar bahwa kita tidak boleh mencampur adukan antara organisasi dan politik, ya. Jadi saya mundur. Setelah saya mundur, tentu dicarilah pengganti saya tadi. Gitu. Jadi saya lihat bagus sih di bawah pimpinan Bu Fitriyati bagus. Cuma dibandingkan dengan yang sudah berlalu, telat aja sih. Ya, telat aja untuk menggebrak, apalagi sih gitu ya. Apa sih lagi kita pernah dulu ngadakan pemilihan orang muda sama Buti Bunsu. Seharusnya itu berlanjut. Yang Putih Bunsu terpilih tadi mau kita apakan gitu loh. Nah, harus ada mereka kita arahkan, bina dan arahkan. Jadi sekarang kok didiaminnya itu, saya berpikir sendiri gitu kan. Nanti kalau kita masuk, kita tidak lagi di dalam kepengurusan itu. Saya menyupport apapun kegiatan mereka, saya support terus gitu kan. Contohnya waktu Mustam di Nongsa, saya support sampai ke camatnya ya, sampai selesai lah. Jadi harapan saya sih untuk bundo-bundo yang ada di pengurusan yang baru ini, cobalah gebrakan baru bagaimana sih ya. Bagaimana untuk melihat ke belakang ya, melihat ke belakang, apalagi sih yang kita untuk menaikkan marwah Bundo Kanduang tadi gitu. Itu sih harapan saya. Ya, seperti kita ketahui Bundo dulu, Bundo Kanduang kok dimanya cukup dikenal ya dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya ya Bundo. Nah, kalau dulu mungkin grafiknya naik, kalau ini agak turun sedikit gitu. Ya. Tetapi mudah-mudahan ya Bundo ya. Karena memang orang-orang tua kita seperti Bunda Elma, Bunda Betty, beliau memang sepenuh hati mungkin ya ke Bundo Kanduang ini. Mulai dari saya iri sama mereka berdua. Jadi sendiri Bundo jadi kemarin menghadirkan dulu mungkin mantan pengurus Bundo Kanduang juga gitu kan. Sekarang menjadi salah satu pendiri yayasan Rumah Tafis Sultan Barelang. Jadi belum memberikan buku gitu, dan penulisnya Bundo Elmawati gitu. Saya membuka di situ bahwa mengatakan inilah sejarah Bundo Kanduang yang sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak yang tidak tahu berita yang simpang siur itu banyak gitu. Tetapi yang anehnya yang malah orang yang sebenarnya punya peran penting itu mereka duduk diam gitu, mereka nggak banyak komentar gitu. Padahal mereka yang harusnya yang ini pendiri inilah ini gitu. Dan seharusnya kan begitu Bundo. Banyak orang awak Iko yang inginnya
ikoden gitu, dah bahasa kasarnya gitu. Tetapi yang di dalam buku itu ketika Iris baca itu, orang itu menjadi pengamat gitu ya. Nah, beliau bermain di belakang layar, nah gitu, beliau bermain. Padahal beliau mempunyai peran penting yang untuk kemajuan Bundo Kanduang itu sendiri gitu. Jadi kemudian ya boleh dilihat dari mungkin dari biografi pendidikan beliau, walaupun orang-orang tua dahulu, tapi di pendidikan beliau luar biasa sekali gitu. Sebetulnya gini, kalau awak tidak mengerti, Batanya. jadi kalau itu sih, orang tua itu tidak diam, dia mengawasi terus perjalanan bagaimana selanjutnya. Kalau orang tua kok, ini mana gua nak muda, dicarinya sajanya. Bab itu, ini nak tanya udah. Berarti dia udah pintar, udah merasa santiang pakai cek orang awak, nak. Baik itu sesuatu itu salah gitu. Kenapa harus kita tidak bertanya kalau ambo rasa gaib kamu mau tanya juga orang gaib mulu leh. Jangan awak merasa awak lah santiang. Belum tentu awak tuh yang awak buat itu bana di mata orang, lalu tentu bana gitu. Nah, itu yang awak tanamkan di dalam hati awak supaya awak bisa sukses dan maju gitu. Iya, memang betul Bundo. Namanya orang tua, kabaannya orang tua ya, sampai batanya. Nah, maksudnya kata pepatah apa? Kecuali dia nak ada papeh rumah nang gadang, kapai sampai batanya pulang sampai babarito. Betul. Oke, baik Bunda. Nanti akan kita hadirkan seorang Bundo Elmawati yang dari tadi berulang-ulang Bundo Elma, Bundo Elma, Bundo Elma gitu. Nanti akan kita hadirkan ke Suara Minang TV. Sebenarnya kami ingin menghadirkan petang itu Bundo Haja BTS Mary, kebetulan kondisi beliau lagi kurang bagus, beliau waktu itu masih berada di Malaka gitu. Tapi sekarang udah pulang, kami udah melihat beliau tadi. Karena kita sebenarnya Bundo, kalau ini sendiri untuk Bundo Kanduang memang dari dulu belum mau bergabung karena masih suka pakai celana. Jadi alasan ke Bundo Betty, Bundo ini kok masih suka pakai celana. Jadi lun bisa, Bundo Kanduang kok Bundo sebenarnya berat gitu. Beban yang diemban Bundo Kanduang itu berat menjadi seorang Bundo Kanduang. Bayangkan banyak yang sampai orang bertanya bagaimana awak menyikapi, bagaimana awak. Nah itulah tugasnya Bundo Kanduang itu, seorang Bundo. Tapi saya mau pesan sedikit aja di Batam TV pada pemirsa Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak, ya kan? Itu ya. Jadi ingin bersuara, menyuarakan orang awak. Silakan Bunda. Jadi ambo sangat bangga mana adonyo siaran Minang kok, suara orang awak kok. Dia sado awak dikenal orang awak yang ada di Kota Batam. Contohnya kan hadirkan juga lah bisa ke Pak Amri Piliang ya. Pak Amri Piliang, dia seseorang yang sosial betul juga. Iya. Kalau tidak ada sosialnya tuh PT 15 juta tuh kalau yang lain-lainnya kan barek enggaknya Bodes ya. Tapi beliau tuh yo langsung nggak hitung hari, nggak hitung jam gitu loh. Jadi nggak apa-apa lah beliau tidak jadikan juga tokoh-tokoh itu ya. Nggak salah saya dia mencalon juga nanti legislatif di partai Gerindra ya. Jadi untuk orang awak sebenarnya aku malu. Jadi aku kesingkirkan malu itu karena aku masih banyak utang sama Pak Amri. Gitu ya. Kata Pak Amri lunas Bunda. Ini ibu ini ketua yayasan Kepri katanya, tapi tidak bermodal. Iya, kami tidak ada modal. Kami bukan orang yang suka minta-minta uang tidak karuan ya. Kebanyakan yayasan di media pun kita udah dengar bahwa yayasan itu untuk memperkaya diri apa segala macam ya. Tidak, kami ini adalah memang murni ini untuk membantu anak bangsa, perempuan peduli anak bangsa. Saudara-saudara yang mendengar saya hari ini, kalau ada ya anak yang terlantar, yang tidak punya orang tua lagi, butuh pendidikan, saya menampung anak tersebut untuk masuk ke sekolah paket saya. Itu paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Silahkan hubungi saya melalui Bu Des nanti. Nah,
Kalau ada orang awak nambah pitih kini nonton gua bantulah ambo utang ya Pak Andri 9 juta lagi. Baik lembut nak izin bantu lambu. Kalau karek enggak bantu ambo ya, bantu yayasan perempuan beranak bangsa. Kalau enggak lambe mengecek jadi enggak tolong mangarengkang enggak jadi. Jadi baiklah pemirsa, ambo sangat bangga sekali bisa bertamu jurun sanak di luar situ melalui Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Batu ulang tahun Suara Minang ko ambo ndak sempat hadir, hanya papan bunga aja ke berkirimkan. Iya, Jarak kami antara studio sama tempat kediaman saya itu terlalu jauh sekali. Saya maklumlah single parent, tidak ada yang nemani, ada anak laki-laki tapi sibuk dengan keluarga masing-masing. Mudah-mudahan Suara Minang TV jaya selalu di udara dan dapat awak menonton sadonya. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Terima kasih pemirsa. Kalau ada langsung selek ini transfer. Penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Jadi dalam beliau menanggulangi beberapa apa namanya Bunda? Beberapa orang yang perlu bantuan. Jadi PPAB Perempuan Peduli Anak Bangsa. Kemarin baru saja membantu seorang anak hidrosefalus yang dikirim ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta, tapi Allah berkehendak lain anak tersebut meninggal dunia dan dipulangkan dengan biaya yang cukup besar gitu. Dan di berita yang beredar kalau ini nggak salah nggak pernah termasuk nama PPAB. Waktu berita itu masuk itu IKSB dengan Pak Amri. Ternyata di belakang itu ada perempuan-perempuan hebat yang dari awal membantu anak ini. Tetapi ya Bunda, Tuhan lebih sayang ke anak ini. Iya, betul. Nah, Tuhan lebih sayang dan akhirnya meninggal dan tetap dipulangkan ke Batam dengan biaya yang cukup lumayan. Tapi PPAB dengan berani menalangi dengan bantuan Bapak Amri Piliang dan sampai sekarang masih terhutang sekitar 10 juta ya Bunda. 9 juta lagi. Mungkin bagi penonton yang punya kelebihan rezeki yang ingin membantu, nah silakan menghubungi Bundo Artati, Ketua PPAB Provinsi. Sekretariatnya di mana Bunda? Sekretariatnya di Nongsa. Di Nongsa ada punya sekretariat lengkap di Nongsa. Kemudian atau ingin melalui Suara Minang TV juga boleh menghubungi Suara Minang TV atau datang ke Suara Minang Cafe. Nah, mungkin sedikit bantuan dari kita akan bermanfaat untuk keluarga dan akan memperlancar gerakan nanti dari PPAB sendiri ya Bunda. Karena banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan juga tadi dari PPAB sendiri mengimbau untuk anak kita yang putus sekolah, atau anak kita atau ada anak tetangga atau anak keluarga yang merasa butuh bantuan atau ingin mendapatkan ijazah, mungkin boleh menghubungi Bundo Artati atau melalui Suara Minang TV juga boleh ya Bundo. Nanti kita akan sampaikan ke PPAB itu sendiri. Nah penonton sudah lebih dari 1 jam ya Pak kameramen. Nah sudah lebih, sebenarnya kita cuma punya waktu 1 jam Bundo, tapi tidak terasa lama mota. Nah sudah lebih 1 jam. Penonton, banyak hal yang kita ambil dari seorang Bundo Artati, bahwa menjadi perempuan itu tidaklah mudah ya Bundo. Dibandingkan laki-laki, kalau laki-laki kerajo, pai kerajo, pulang lalo. Nah, kalau padusi pai kerajo, pulang kerajo lo di rumah Bali. Nah, itu kodratnya perempuan penonton. Tapi kita bangga Bundo menjadi perempuan-perempuan hebat nih ya Bundo. Tetap menjadi madrasah pertama untuk anak-anak sebelum menjadi madrasah untuk anak orang lain. Nah, menjadi seorang ibu dengan 4 orang anak dan sekarang sendiri dengan masih ada anak yang kuliah juga dengan 6 orang cucu. Kemudian masih aktif di organisasi-organisasi sosial dan bahkan, nah beliau ingin melebarkan sayapnya nantinya ke dunia legislatif. Nah, seorang Bundo Artati yang sangat luar biasa yang mempunyai jiwa seni, yang ingin belajar seni mungkin boleh juga ke Bundo Artati, atau ingin belajar seni budaya Minangkabau boleh juga ke Bundo Artati. Banyak
talenta-talenta yang beliau miliki. Tapi buat saya penonton, yang saya ingin sampaikan kepada penonton, bahwa menjadi perempuan itu jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk mencoba ya Bundo ya. Betul. Apapun itu, selagi itu masih baik, masih positif, tetap semangat. Nah, tidak ada kata untuk menyerah. Seperti yang Bundo Artati alami, dan banyak mungkin wanita-wanita lain yang jatuh, terpuruk, nggak bangkit lagi Bundo. Sekarang itu mungkin apalagi setelah pasca COVID, itu banyak sekali. Tapi yakinlah bahwa perempuan-perempuan, bahwa kita ini diciptakan dengan talenta yang kita miliki, masing-masing orang itu berbeda. Nah, bagaimana kita menggali potensi yang ada pada diri kita untuk mengembangkannya. Jadi bangkit dari jatuhnya kita itu, bangkit dan bangkit lagi, karena satu, bahwa selalu ada Allah bersama kita. Oke, penonton, sudah saatnya kami mohon pamit undur diri. Silakan Bundo Artati sampaikan closing statement-nya kepada penonton, apa yang Bundo mau sampaikan. Oke. Terima kasih penonton yang setia udah ngikuti dari awal sampai akhir. Harapan saya jangan takut kita untuk berkarya dan berkarir dan untuk bersosial. Apa yang Anda berikan, Allah tidak akan menggantinya dengan yang lain. Allah akan menggantinya lebih dari apa yang Anda keluarkan gitu. Percaya, Allah itu maha berkehendak dan maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, saya masuk ke Suara Minang Iko bukan ria, bukan ambo menunjukkan diri ambo, oh si Bu Artati ini si anu, bukan. Saya yang pertama kali yang saya apakan ini adalah untuk anak bangsa tadi. Bagaimana mereka bisa untuk menjadi anak yang memang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Itu yang kita perlukan. Jadi ibu-ibu, ada nanti anak-anak yang terlantar, silahkan menghubungi saya dan Suara Minang TV. Kami siap untuk membantunya dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi kami ini Bu, saudara yang mendengar, bukan langsung tanggap gitu. Kami langsung turun lapangan, kami lihat situasi dan kondisi mereka. Jadi insya Allah doakan kami perempuan-perempuan bangsa yang beranggotakan 30 orang, semuanya adalah perempuan-perempuan yang tangguh. Ya, apa kata Ibu Desmanis tadi, bahwa kita perempuan ini bukan bekerja di luar saja, bekerja di luar sampai di rumah, bekerja lagi untuk keluarga. Itulah saudara pemirsa semua, mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton setia Suara Minang TV, di mana saja berada, luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pada malam hari ini memberikan inspirasi untuk kita semua yang menonton, baik itu untuk ibu-ibu atau maupun anak muda, dan khususnya untuk kaum perempuan, yang pastinya bahwa perempuan itu sangat istimewa sekali. Dan saya selaku host pada malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, ada komentar-komentar yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton, dan kita bertemu kembali di episode berikutnya. Untuk itu tetap mengikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.